Baik, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal 20. Injil Yohanes pasal 20 ayat 30 sampai dengan 31. Memang masih banyak tanda dan yang lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Ya. Jadi sentral dari pembicaraan Rasul Yohanes ini adalah dia mau mengatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Dan khotbah saya beri judul, Yesus adalah Sang Mesias. Apakah pentingnya bagi keselamatan saya? Yesus adalah Sang Mesias. Apakah kepentingannya? Apakah pentingnya bagi keselamatan saya dan keselamatan Bapak Ibu sekalian? Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kalau Anda ingat kelahiran Tuhan Yesus, pada waktu Yesus umur 8 hari dia dibawa ke bait Allah gitu. Dan ada seorang bernama Simeon. Simeon ini adalah orang yang dinubuatkan bahwa dia tidak akan mati sebelum dia melihat Mesias. Dan setelah dia melihat Mesias itu, coba kita baca bagaimana dia menyanyi di situ. Lukas pasal 2. Ayat 28 sampai 32. Ia menyambut anak itu dan menatapnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Oh Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, bagaimana harunya Simeon pasti pada waktu itu. Tuhan katanya, biarlah sekarang ini aku pergi. Karena dia sudah melihat Mesias gitu. Dia sudah melihatnya. Sudah waktunya. Janji Tuhan bahwa dia akan pergi. Dia akan mati. Dia tidak akan mati sebelum dia melihat Mesias itu digenapi. Oh, luar biasa. Dan Tuhan Yesus juga pernah bertanya kepada murid-muridnya. Menurut orang siapakah aku ini? Dia bilang. Menurut orang siapa aku ini? Ya murid-murid dengar orang berbicara tentang Tuhan, tentang gurunya adalah apa? Oh, engkau Elia. Ya. Engkau reinkarnasi dari Yohanes Pembaptis. Gitu. Engkau salah satu dari para nabi. Itu semua jawaban yang belum memuaskan Tuhan Yesus, itu belum benar. Maka Yesus bertanya kepada muridnya, menurut kamu siapakah aku ini? Petrus berkata, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang apa? Yahya. Bukan engkau yang mengatakannya, tapi Tuhanlah Bapa yang mengatakan. Oh Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Dan kepada perempuan di Samaria. Perempuan Samaria itu tahu bahwa satu hari ada Mesias yang akan datang, yang akan menyelamatkan mereka semua. Yang akan disebut Kristus katanya. Dan Yesus berkata pada waktu itu, akulah dia. Coba kita membaca percakapan langsungnya. Yohanes pasal 4. Di ayat 25. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami.
Dia orang Samaria, tapi dia juga percaya ada Mesias. Gitu. Dia percaya bahwa Mesias itu adalah yang akan memberitahukan banyak hal kepada mereka. Padahal dia orang Samaria. Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dan kemudian perempuan Samaria ini lari ke kota dan kasih tahu, aku sudah melihat dia. Dan orang Samaria itu datang ke sumur itu, akhirnya saya percaya, kami percaya bukan lari dari apa yang engkau katakan, tapi kami sudah melihat langsung dialah Mesias. Karena pada waktu itu Yesus menunjukkan, membuktikan kemahatauannya. Perempuan Samaria itu berkata, ya, dikatakan bahwa yang ada sekarang ini padamu, itu juga bukan suamimu. Kaget dia. Ini siapa ini? Baru kenal di situ. Gitu. Baru ketemu di sumur itu. Tapi dia tahu bahwa yang ada sekarang itu bukan suaminya juga. Kalau bukan Tuhan, siapa lagi dia? Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Dia tidak tersinggung. Oleh karena itu ketika firman Tuhan menegur dosa kita, juga jangan tersinggung. Alkitab menegur kesalahan kita, jangan tersinggung. Karena itu firman Tuhan, itu Allah yang mengatakannya. Allah menegur Anda harus berubah. Rasul Paulus juga di dalam pekabaran Injilnya, kalau kita membaca kisah para rasul, coba kita membuka. Dia juga memberitakan bahwa kepada orang Yahudi Yesus adalah Mesias. Kisah Rasul pasal 18. Di dalam ayat yang kelima, saya akan membaca di sini. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberikan kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah apa? Mesias. Kita kembali kepada Injil Yohanes pasal yang ke-20 tadi. Kata Rasul Yohanes, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya dan yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semuanya yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Apa pentingnya bagi keselamatan saya? Itu pertanyaan. Apakah pentingnya bagi keselamatan saya? Yang pertama adalah segala dosa saya sudah diselesaikan oleh Yesus. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Konsep Mesias di dalam perjanjian lama adalah Mesias itu adalah Allah. Coba kita membaca di dalam Yesaya pasal 5. Yesaya pasal 9. Ayat 5 saya baca. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang. Jadi konsep orang, Tuhan mengajarkan bahwa Mesias itu seperti apa? Orang memandangnya seperti apa? Katanya, namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa. Makanya Yesus menunjukkan tanda-tanda mujizatnya. Allah yang perkasa. Dia bikin tanda-tanda. Kemudian apa di sini? Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Kenapa Yesus disebut Bapa? Karena
faham Bapa, panggilan Bapa itu mengacu kepada Allah juga, Allah sendiri. Israel dikatakan apa? Seperti Allah menuntun Israel seperti Bapa menuntun anak-anaknya. Maka Yesus berkata, ketika dia mengajar berdoa, berdoalah demikian, Bapa kami yang ada di dalam apa? Surga. Dan Yesus disebut Bapa yang kekal. Orang akan tahu bahwa dia adalah Allah. Orang akan tahu adalah Mesias itu adalah Allah. Dan Raja Damai. Dia akan memerintah atas Israel nanti. Kemudian di dalam Yeremia pasal 23. Yeremia pasal 23. Di dalam ayat 5 dan 6. Janji tentang tunas Daud yang adil di dalam perikop ini. Ayat 5 dan 6. Sesungguhnya waktunya akan datang demikian. Firman Tuhan. Bahwa aku akan menumbuhkan tunas bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana. Dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan. Dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Jehovah. Kita tahu bahwa Jehovah itu adalah nama yang diberikan. Nama pribadi Elohim yang diberikan kepada bangsa Israel. Ulangan pasal 6 ayat 4. Israel harus tahu. Elohim kita adalah Jehovah. Jehovah itu adalah Esa. Dan Mesias itu adalah apa? Jehovah itu. Dialah Mesias ini adalah Allah yang menyatakan diri kepada manusia. Mesias adalah yang akan lahir, Allah yang akan dilahirkan, Allah yang menjadi manusia lewat kelahiran. Seorang anak diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada padanya. Namanya disebutkan orang, katanya penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Dan Simeon sudah menggendongnya. Dan dia berkata, Tuhan, sekaranglah waktunya saya pergi. Mesias adalah anak. Mesias adalah Allah. Dan Mesias itu akan menderita bagi dosa manusia. Yesaya pasal 53. Yesaya pasal 53. Saya akan membaca ayat 10 sampai dengan ayat 12. Tetapi Tuhan Jehovah berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dipikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai carahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak itu. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, di sini dikatakan sekalipun ia menanggung dosa banyak orang, menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Di kayu salib, Yesus melakukannya.
Maka dia berdoa di atas kayu salib. Bapa, ampunilah mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus, Mesias, itu menyelesaikan dosa manusia. Mengapa harus Mesias yang menyelesaikan dosa? Maka kita memahami Allah penyelamat itu adalah Allah di dalam 3 pribadi. Allah yang Esa di dalam 3 pribadi. Itulah Allah yang menyelamatkan manusia. Yesus, kitab Yohanes berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia bersama-sama dengan kita. Kalau yang menyelamatkan, yang mati di atas kayu salib itu hanya manusia biasa, bisakah dia mengampuni dosa semua manusia? Bisakah dia menebus dosa manusia? Bisakah pengorbanannya menyelesaikan dosa semua manusia? Kalau yang mati di atas kayu salib itu adalah manusia biasa? Tidak. Karena semua manusia itu pasti punya dosa. Dia tidak bisa menebus manusia. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Kalau Allah tidak menjadi manusia, kalau firman tidak menjadi manusia, maka firman ini tidak mungkin bisa mati di atas kayu salib. Yakub pernah bergulat dengan Allah dan manusia. Maka namanya diganti sebagai apa? Israel. Tadinya Yakub penipu. Yang ditipu siapa? Bapaknya sendiri dia tipu. Ya kan? Dia tidak tipu Esau. Dia tipu siapa? Tipu Ishak. Gitu. Kalau dengan Esau, Yakub itu kan perjanjian. Yang dia tipu adalah Ishak. Kemudian dia bergulat dengan Allah. Dan katanya dia apa? Menang. Menang. Bergulat dengan Allah dia menang. Kenapa? Tadinya dia tidak tahu dia bergulat dengan siapa. Begitu. Bergulat semalam-malaman, nggak dilepas gitu kan. Nah, sudah mau ini Allah mau menyelesaikan, dia mau pergi, aku pegang kenceng-kenceng, pegang kenceng-kenceng. Akhirnya Tuhan hajar pahanya dan terpelecok dia. Ya Yakub pincang. Maka dikatakan sampai hari ini Israel tidak makan pangkal paha. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Dan Yakub menamai tempat itu Peniel. Aku melihat muka Allah dan tidak mati. Apakah Yakub mengalahkan Allah? Tidak. Kalau pertandingan gulat, Yakub itu kemudian sudah pincang, gitu kan. Kalau diteruskan ya bisa habis dia. Tetapi kegigihan Yakub lah yang tidak mau lepas, yang tidak lepas. Engkau namanya diganti, bukan Yakub lagi, Israel. Karena engkau bergulat dengan Allah dan engkau menang. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Allah yang menampakkan diri kepada Yakub ini tidak mungkin mati di atas kayu salib. Tidak mungkin bisa disalibkan. Tidak mungkin bisa ditangkap oleh pasukan agama. Tidak mungkin. Allah yang bergulat dengan Yakub ini tidak mungkin merasa lapar. Allah yang bergulat dengan Yakub ini tidak mungkin menjadi lemah. Tidak mungkin bisa disalibkan. Makanya Allah yang bergulat dengan Yakub ini terlahir lewat Maria.
supaya mengenakan tubuh seperti kita, karena Dia yang akan menebus dosa kita. Dan itu sudah diselesaikan di atas kayu salib. Maka apa kepentingannya bagi keselamatan saya adalah segala dosa saya sudah diselesaikan. Paulus berkata di dalam 2 Timotius pasal 1. Coba kita membaca. Ayat 12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku tidak malu. Aku tidak malu. Kenapa? Karena yang Dia percayai, yang Dia jadikan juru selamat, yang Dia jadikan penyelamat adalah Allah sendiri. Dan tidak mungkin Allah gagal menyelamatkan kita. Ya, di atas kayu salib, segala dosa kita sudah diselesaikan. Kita yang bertobat dan percaya kepadanya dihitung sebagai orang yang sudah menyelesaikan dosanya, dihitung sebagai orang kudus, dihitung kalau kita mati, kita pasti masuk surga. Karena sudah selesai di atas kayu salib. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, keselamatan pasti hanya di dalam Yesus. Maka keputusan kita untuk ada di dalam Yesus adalah keputusan yang paling tepat dari yang pernah kita buat. Ya. Dari yang pernah kita buat. Itu yang paling tepat. Karena Yesus menyelesaikan dosa kita. Dan jalan keselamatan hanya di dalam Dia, dan kita tidak akan bergeser lagi. Amin. Kita tidak akan bergeser lagi. Bahkan kita wartakan kepada orang. Kita ajak orang untuk beriman. Yesus adalah Mesias. Dia adalah Allah yang menyelesaikan dosamu. Datang. Terima Dia. Kalau tidak, engkau kehilangan keselamatan jiwamu. Yesus adalah Sang Mesias. Apakah pentingnya bagi keselamatan saya? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita kembali kepada Yeremia pasal 23. Di ayat 5 tadi. Dikatakan, sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana. Maka penting bagi kita adalah apa? Saya akan ikut memerintah dalam kerajaannya. Anda bersukacita akan hal ini? Saya akan ikut memerintah dalam kerajaannya. Kiranya Anda pun berkata demikian. Saya akan ikut memerintah di dalam kerajaannya. Yesus adalah Mesias. Seandainya bangsa Israel menerima Yohanes Pembaptis sebagai Elia, maka Yohanes Pembaptis itu adalah Elia yang akan datang. Dan Yesus itu memang harus mati di atas kayu salib sesuai dengan Yesaya pasal 53 tadi untuk menanggung dosa manusia. Tetapi sebentar, tidak lama, Dia akan turun kembali ke bumi untuk menjadi raja atas Israel. Memerintah katanya. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya, Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Ahli Taurat
ketika ditanya oleh Herodes, di manakah Mesias akan lahir? Coba kita membaca di Matius pasal 2. Ketika orang Majus datang ke Yerusalem pada waktu itu bikin Herodes mendengar terkejut. Dia bilang ayat 3 itu. Dan ayat 4 kita baca. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Herodes kumpulkan mereka semua. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Herodes tahu pertanyaannya. Orang Majus itu memberitahu bahwa kami sudah melihat bintangnya dari timur. Seperti nubuatan Bileam. Dia melihat bintangnya dari timur, memimpin mereka untuk datang. Dan itu hilang di Yerusalem dan mereka harus datang ke Yerusalem, ke istana untuk tanya di mana ada anakmu lahir tidak. Itu pikiran dia. Karena pikiran orang Majus pastilah raja lahir di istana. Maka dia datang ke istana, dia tanya, adakah anakmu yang lahir? Tidak ada, Herodes sudah sangat tua pada waktu itu. Wah, kalau begitu, yang kamu lihat itu adalah raja. Ada raja yang akan menggantikan dia. Dia marah. Herodes ini bukan bertobat. Herodes ini bukan cari keselamatan. Dia tidak mau tahtanya hilang. Ya, panggil semua ahli Taurat yang tahu di mana Mesias lahir. Dan mereka memberitahu dengan tepat. Di Bethlehem. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Sebenarnya mereka tidak percaya Yesus Kristus Mesias. Itu karena mengeraskan hatinya saja. Benar tidak? Mereka yang kasih jawab kepada Herodes di Bethlehem. Orang Majus pergi. Dan dia tidak bisa ditipu oleh Herodes. Karena malaikat sudah kasih tahu dia dulu. Mereka dulu. Jangan kembali kepada Herodes. Herodes karena berpesan. Dia licik katanya. Kalau kamu sudah ketemu, kasih tahu saya. Saya juga mau menyembahnya. Tetapi maksudnya itu apa? Dia mau datang membunuhnya. Sepintar-pintarnya Herodes. Tuhan lebih pintar, benar nggak? Ya terus malaikat kasih tahu orang Majus. Jangan lewat, jangan pulang lewat Herodes lagi. Herodes kalap. Bayi yang umur 2 tahun ke bawah habis. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Karena Mesias adalah Raja Israel. Kemudian penyamun di sisi Tuhan Yesus. Penyamun di sisi Tuhan Yesus. Kalau Anda membaca Matius 27. Menarik cerita ini. Matius pasal 27. Ayat 44. Bagaimana sebenarnya penyamun di sisi Tuhan Yesus itu? Ada 2 penyamun di sisi Tuhan Yesus. Ayat 44 di ayat 27, di pasal 27 Injil Matius. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya. Mencelanya. Sebenarnya dua-duanya apa? Dua-duanya mencela. Tetapi kemudian rupanya, kalau cerita ini digabungkan, kalau Injil Lukas pasal yang ke-23, rupanya yang satunya berkata demikian. Lukas pasal 23, ayat 41, 42, sampai 43.
Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kita tidak tahu momen apa yang membuat penyamun di sisi Tuhan Yesus yang satu ini bertobat. Karena apa? Yesus ada katanya kegelapan dari jam 12 sampai jam 3. Waktu itu gelap. Gelap. Dan Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, doa-doa Tuhan Yesus mungkin yang itu menyentuh hati dia. Dan akhirnya dia putuskan, sebenarnya inilah Mesias itu. Oh, betapa beruntungnya dia. Gitu kan. Dia beruntung sekali. Dia diselamatkan, dia bertobat. Dan Yesus berkata kepadanya, katanya ayat 43, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Dia berkata, dia menaruh iman bahwa Yesus ini adalah Mesias, walaupun pemimpin-pemimpin agama itu tidak percaya. Gitu. Di atas salib Yesus, Yesus Nazaret, Raja orang Yahudi, mahkamah agama, pemimpin-pemimpin agama menolak tulisan yang sudah dipakukan oleh Pilatus ini. Mereka bilang, dia bukan raja kami. Hai penyamun ini, kalau engkau datang kelak sebagai raja, ingatlah akan apa? Aku. Dia menaruh imannya. Yesus Mesias. Yesus juru selamatnya. Yesus adalah yang membereskan dosanya. Karena Mesias akan menyelamatkan manusia. Mesias akan menderita untuk dosa manusia. Dan Mesias akan datang menjadi raja bagi Israel. Maka dia berkata, ingatlah akan aku kalau engkau kelak datang jadi raja. Mesias tidak akan mati selamanya. Mesias tidak akan dikubur selamanya. Mesias akan bangkit kembali karena dia adalah Allah. Maut tidak bisa mengalahkannya. Dia tahu Mesias akan datang kembali untuk menjadi raja. Dan dia percaya. Maka bagi kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Ingat cerita Ibu Yakobus dan ibunya Yohanes yang kasih minta datang kepada Tuhan Yesus gitu. Dia bilang, tolong kasih perintah sekarang. Perintah apa? Kasih perintah. Satu anak saya di samping kamu satu. Satunya di samping apa? Satu lagi. Ya. Dia percaya Yesus akan datang jadi raja. Dia percaya Yesus Mesias. Kamu mau menjadi besar, kamu harus melayani apa? Saudaramu. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Rasul Yohanes berkata demikian di 1 Yohanes pasal 3. Ayat 2. Saya akan membaca di sini. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang kedua. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Seperti apa keadaan kita kelak kita tidak tahu. Jadi keadaan di surga juga kita banyak kali tidak tahu.
Ada satu bapak ditanya oleh anak umur 3 tahun. Bayangkan anak umur, saya juga heran, anak umur 3 tahun tanya kepada kakeknya begini. Kayak, kalau bayi mati kan masuk surga, dia tahu. Terus di surga itu kalau sudah bayi, ya, bayi mati, di surga itu gimana? Apakah tetap jadi bayi? Ya. Anak umur 3 tahun tanya demikian. Kakeknya nggak bisa jawab. Gitu kan. Dia coba tanya WA ke saya. Ini juga cari-cari ayat di dalam Alkitab nggak ketemu juga. Gitu. Ya nggak? Di surga nanti bayi bagaimana? Perkiraan saja. Perkiraan saja. Di surga kan semuanya sempurna. Di surga kan semuanya sempurna. Maka mereka yang mati bayi otomatis akan jadi sempurna. Sempurnanya tubuh manusia itu bayi atau dewasa? Ya dewasa. Jadi pasti akan jadi dewasa di sana. Secara tubuh. Bedanya apa? Bedanya adalah upahnya yang apa? Berbeda. Mungkin tubuh kemuliaan yang dipakai bisa sama. Seperti yang dipakai Tuhan. Kita semua akan memakai tubuh demikian. Tapi bedanya apa? Di dalam pemerintahan Mesias nanti, itu pasti berbeda. Makanya ibu Yakobus, ibu Yohanes ini berkata, tolong taruh anakku di sebelah kirimu dan sebelah kananmu. Karena ada posisi yang berbeda. Di dalam kerajaan itu. Di dalam pemerintahan itu. Dan semuanya itu ditentukan hari ini. Di dalam pelayanan kita hari ini. Di dalam kesetiaan kita hari ini. Di dalam ketaatan kita kepada perintah Tuhan hari ini. Kita punya lagu, berapa orang yang kau bawa kepada Kristus. Sudahkah yang terbaik kau berikan kepada Kristus? Berapa sering doa engkau naikkan untuk keselamatan orang? Berapa besar semangatmu untuk memenangkan orang? Berapa besar gairahmu untuk jemaat yang benar, untuk mendukungmu, untuk mengestafetkan kebenaran. Kata Tuhan, mengenai siapa yang duduk di sebelah kiri dan kanan. Bukan dia yang menentukan. Coba kita membaca ayatnya. Di dalam Matius pasal 20. Ayat 25 di sini. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Para martir, mereka pasti memiliki posisi yang tinggi. Di dalam kerajaan. Rasul-rasul posisi tinggi. Para nabi posisi tinggi. Mereka adalah orang-orang yang menaruh Tuhan di atas hidupnya sendiri. Mereka ada dalam posisi yang tinggi. Dan posisi kita bagaimana? Sudahkah kita melayani dengan benar di dalam gereja yang benar?
Injil yang kita beritakan Injil yang benar. Dan sudahkah kita setia kepada kebenaran? Saya akan ikut memerintah. Anda akan ikut memerintah. Hanya kita tidak tahu keadaan kita sesungguhnya nanti bagaimana. Tapi Yesus adalah Mesias. Apa pentingnya bagi keselamatan saya? Nomor 1 adalah dosa saya sudah diselesaikan semuanya. Di dalam Yesus, saya dihitung orang kudus. Dan yang kedua, saya tahu dengan pasti, saya akan ikut memerintah. Anda akan ikut memerintah. Keadaannya seperti apa kelak, itu yang belum kita tahu. Tapi kita pasti akan memerintah bersama dengan Dia di dalam kerajaan. Amin.